gestur. Maka terus terang aja kita pun dalam berbicara ini, aku udah perhatian berapa kali. Kadang-kadang aku bikin untuk cover kita, itu orang yang pakai gestur. Ya, ya. Gestur kan tangannya begini, kapan tangan naik ke atas ini? Gini ya. Jadi aku sering begini ya. Si Bambang jadi bilang begini, Jaya tidak ada tangan, susah kalau itu jadi cover. Memang. Komunikasi ini kita persempit lagi lah, jangan komunikasi publik yang bersifat menyeluruh atau komunikasi pribadi. Di rumah pun terjadi komunikasi antara ayah sama anak, antara istri sesama anak. Nah, jadi kita pilah-pilah dulu supaya lebih sempit dan kita bisa tangkap maksudnya. Nah, yang dibilang Jaya siapa beliau Bapak? Aku lebih mencoba menyorot begini, bahwa kadang-kadang ketika kita bertanya, sebenarnya kita tidak inginkan jawaban dari orang. Yang kita inginkan jawaban kita yang keluar, pendapat kita. Ini yang kesalahan besar dari komunikasi. Ketika orang berkata sesuatu, melemparkan masalah, dia nggak butuh jawaban orang. Malah orang bertanya, kenapa? Dia ingin tampilkan. Jadi, dia hanya ingin menampilkan bahwa diri dia adalah pendapat dia yang paling. Jadi gini, ini kita ini ahli-ahli komunikasi kayaknya. Tadi dulu aku pernah cerita gini, aku kan ngajar tentang komunikasi juga. Jadi aku bilang, orang bertanya itu ada 4 motifnya. Pertama dia nanya karena dia nggak tahu. Dia kepengen mendengar jawaban sebenarnya. Kedua dia tanya karena dia kepengen populer, supaya orang tahu bahwa dia itu lagi show up. Ketiga dia bertanya untuk ngetes pembicara. Sejauh mana sebenarnya ilmunya. Keempat bertanya untuk mengingatkan pembicara itu ada yang terlupakan. Biasanya yang nanya itu senior. Nah, gitu kan. Tambah 2 lagi, Rus. Orang yang tidak tahu mau tahu, orang yang tahu tapi pura-pura tidak tahu. Ya. Artinya kayak yang dibilang Mas Yesari tadi, benar. Ada orang bertanya supaya orang kenal dengan dirinya siapa. Itu show up namanya. Tapi ada juga bertanya kan dia nggak tahu apa-apa, maka dia bertanya. Pertanyaannya pura-pura nggak tahu berarti. Oh iya betul. Jadi makanya kalau orang bertanya, saya jawab, saya baca dulu pertanyaannya kemana. Kalau dia kepengen top, saya bilang good question, luar biasa pertanyaan. Udah cukup itu, nggak usah saya jawab lagi. Dia tinggal duduk tenang manis, udah capai objektifnya. Nah, tapi kalau saya pertanyaan yang pengen ngetes saya, nah, lain lagi pertanyaannya kan gitu, kira-kira demikian. Tapi ada satu sambung sebelum saya lupa. Komunikasi menggunakan kayak tadi si Jaya tanya, kan ada komunikasi Bang Alis. Apakah pakai tertulis atau pakai lisan? Ini juga penempatannya penting. Ada cerita di rumah tangga, suami istri lagi konflik. Ternyata suami ini selalu punya ketergantungan kalau pagi itu dibangunkan oleh istrinya. Karena lagi ribut ini, dia bilang sama istri, dia mau pesan sama istrinya, tolong bangunkan besok saya pagi jam 5 karena saya ada rapat. Tapi cara nyampaikannya nggak lisan, dia tulis. Zaman dulu tuh dia tulis, ditaruh di meja dekat. Pagi-pagi kesiangan dia. Jam 7 dia bangun, istrinya udah nggak ada, dia marah sekali, dia mau cari istrinya, tapi dia ambil kertas yang dia tulis itu. Ternyata di balik kertas itu sudah ada jawaban, Bang bangun sudah jam 5. Nah kapan? Jadi ini kan menempatkan sesuatu pada tidak tempatnya gitu. Dia menyampaikan komunikasi, membalas dengan tulisan, tapi bukan itu gitu loh. Bangunkan saya tidak bisa dibangunkan dengan surat, kira-kira gitu. Jadi ini ada ininya juga gitu kan. Enggak, ini aku komunikasi menyampaikan itu ada ilmu dan juga ada seninya ya, Bang. Betul. Nina ngikuti kan perkembangan di Medan. Ini kan ada miskomunikasi atau komunikasi yang kurang baik dari wali kota. Waktu ada kasus orang ingin membuat Lapang Merdeka jadi cagar budaya, gubernur mendukung, wali kota mendukung, diajukan ke pengadilan, pengadilan memutuskan oke, jadi cagar budaya, wali kota harus buat perwal untuk Lapang Merdeka jadi cagar budaya. Tapi akhirnya nggak tahu di mana salahnya. Terus wali kota bilang, aku mau banding. Nah ini dia. Komunikasi yang bagaimana kira-kira tuh teorinya? Langsung mau banding ya, padahal tidak dievaluasi dulu gitu ya. Ya, banding ini kan ada batas waktu. Ada batas waktu. Nah sekarang dia banding, nggak bisa itu. Kita ada MOU dengan pengusaha, kita ada kontrak dengan pengusaha. Sementara yang sudah menetapkan itu adalah putusan Pengadilan Negeri Medan. Wali kota harus membuat perwal. Dan sementara yang ditugaskan oleh Pengadilan Negeri Medan, si wali kota nggak mau menjalankan. Ya, itu bukan hanya miscommunication, itu mismanagement. Nah, itulah dia. Ya. Dan itu kan jadi masalah sekarang. Karena begini. Ya.
Ya, Aku bukan bantah kau ya kan. Cuman yang aku dengar ya, ya. aku suka kali membantah aku Jaya nih. Dia ini kurang komunikasinya gitu. Ya, Ya, ya. itu Pak Wali Kota sendiri sudah pada setiap prinsipnya sudah setuju. Ya, Ya. cuman dia minta waktu supaya dalam jangka waktu 4 tahun ke depan itu dulu sementara dia pelan-pelan akan memindahkan semua yang ada toko-toko kuliner itu. Bang, tunggu Bang, 4 tahun lagi apa dia masih menjabat? Ya, walau pokoknya kan Enggak lah. Kenapa? Dia berapa tahun depannya, tahun berapa? Sekarang 21, 4 tahun lagi 25. Dia sampai tahun berapa Iya. depannya, Bang? Dia 23 sampai 23. Ya, kalau memang sekian tahun lagi, namanya buang badan itu. Ya bukan perkara buang badan. Nanti kan selesai dia nanti kan di 2023 penerusnya nanti kan akan ganti, akan meneruskan Nah, itu namanya itu. ngomong buang badan, Bang. Zaman sekarang tak usah lah aku yang kena, ya nanti aja lah kalau saya akan datang. Padahal ini permintaan ini sejak 2006 diminta jadi cagar budaya itu bukan baru. Itu masalahnya. Dan itu sudah putus pengadilan negeri, Bang. Ya, komunikasi yang dijalankan itu barangkali tuntutan daripada aliansi kemarin tuh, ya bahwa itu sudah diterima oleh wali kota, kan begitu. Iya. Jadi apalagi yang apakah mau dibahas lagi? Kan wali kota, oke, kita itu meminta agar dilakukan perwal, membuat perwal itu cagar budaya. Kalau tunggu 4 tahun namanya bukan tidak mematuhi peraturan pengadilan negeri itu. Ya kan belum ingkrah. Pengadilan negeri kan belum ingkrah. Udah, Bang. Karena begini. Inilah kita diumumkan, Nina. dia bilang begini. Kami akan banding. Tapi waktu banding, waktu penyataan dengan ingkrah itu kan ada batas waktu. Kalau dia tidak banding, maka dia akan ingkrah. Sementara dia umumkan banding itu setelah batas waktu. Oh, setelah. Setelah batas waktu, kan ingkrah dengan sendirinya. Oke, Nina, inilah ilustrasi tentang komunikasi. Apakah ini komunikasi yang benar atau salah nih sekarang? Ya, kalau dari prosesnya ya itu memang komunikasi, Bang. Cuman tadi kan apa yang disampaikan Bang Jaya Arjuna kan perlu juga kita pahami gitu. Karena kalau di di Indonesia ini kan arah-arahnya udah banyak sekali tuh yang melakukan MBB. MBB itu mungkin orang Medan aja yang tahu. Manajemen buang badan katanya ya kan. Oh, ini buang badan. Jadi ya betul juga sih, Bang. Jadi kita memang harus memperhitungkan juga. Artinya perwal itu kan efektif atau tidak gitu. Jadi ya memang bukan yang dilakukan oleh Jaya tuh pada umumnya adalah protes begitu. Ini bukan. Ya, memang protes lah, Bang. Ya, protes kan boleh, Bang. Protes kan tidak dilarang, ya. Tidak dilarang, tapi dia harus memahami ya bahwasanya apa yang dia lakukannya protesnya itu udah jangan terus itu aja diperpanjang gitu. Nah, kalau begitu pengadilan menyatakan keluarkan perwal. Pengadilan menyatakan keluarkan perwal. Ya, dulu kan kalian ajukan itu mau ke pengadilan, oke, masuk ke pengadilan. Ya, diselesaikan secara hukum. Tapi kan belum putus nih inkrahnya. Belum ada. Karena masih ada banding-banding proses. Bukan, Bang. Dia umumkan. Pengadilan menyatakan buat perwal cagar budaya. Oke? Antara pengumuman pengadilan itu dengan banding, itu kan ada waktunya. 14 hari. Kalau lewat berarti udah inkrah. Dengan sendirinya. Nah, sekarang kenapa belum tidak? Oh, ada janji dengan pengusaha. Ya, apakah lebih tinggi janji dengan pengusaha dengan produk hukum dari pengadilan negeri? Kan itu pertanyaannya. Ya, Jaya, janji itu ada dua. Orang yang lupa janji dan orang yang ingkar janji. Itu beda-beda ya. Iya. Kau yang mana mau kau masuk tuh? Ingkar janji atau lupa janji? Enggak, sekarang dia tidak ikut. Dia tidak ikut berjanji, tidak ingkar janji. Karena kenapa tidak ikut? Karena yang berjanji itu dulu. Wali kota dulu. Aja sebenarnya. Ya? Bolehlah dia selesaikan kontrak-kontrak itu, tapi jangan 4 tahun. Ya. Iya. Kita dan itu adalah anjuran dari mertuanya. Kalau bisa selesailah pada saat itu juga semua persoalan, ya kan? Jangan menunggu lama. Menyelesaikan kontrak kan susah kali.
Bukan begitu juga, Ri. Memang ada tempat yang harus mungkin untuk substitusinya, untuk penggantinya, kan begitu ya. Dan itu adalah letaknya Kesawan. Memang itu sudah jadi fokus utama. Tapi karena pandemi ini yang menjadi terhalang persoalan itu. Makanya dia bilang, dia pun sendiri tidak tahu berapa lama durasi. Kenapa dia nggak tahu, Bang? Dia kan wali kota, masa dia nggak tahu? Dia harus tahu kalau dia wali kota. Bukan. Nggak benar, Bang. Nggak benar, Bang. Pandemi tidak menghalangi, menghapuskan, melemahkan hukum. Nggak ada cerita. Aku setuju. Nggak ada cerita itu. Ya. Kenapa dia menyatakan begitu? Karena dianggapnya Ninhuis itu adalah milik Pemko. Ternyata bukan. Mau narik lagi, itu masalahnya itu. Makanya masalah janji tadi kan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah komunikasi seperti ini, komunikasi yang didukung, atau komunikasi yang menipu, atau komunikasi yang bagaimana? Kan itu yang kita ingin. Kau nanya sama aku bisa jawab. Enggak lah, Bang. Aku nanya sama Nina lah, Bang. Ini ada. Dokternya. Saya Nina lah. Iya. Kalau komunikasi itu banyak ya, Bang, macamnya. Kalau pesan ya, ada yang pesannya, sekarang kita bisa lihat gini, pesannya ada yang persuasif. Kalau pesannya persuasif berarti ajakannya juga mengajak gitu ya, isi pesannya. Tapi ada juga pesan itu yang sifatnya koersif, memaksa. Ya kan? Kalau maksa kan berarti nggak guna juga kita protes, namanya udah dia sebagai pimpinan ya memang dia haruskan gitu. Kemudian baru yang ketiga ada pesan yang sifatnya menghibur gitu ya, memang sifatnya adalah untuk memberikan kesenangan, semangat, menyenangkan hati, kreatif namanya, pesan yang sifatnya santai. Kayak kita inilah, kita kan juga ada seriusnya, tapi juga banyak bercandanya, nggak gimana kali gitu. Nah itu gitu, jadi kita masukkan kemana dia ini? Apakah memang paksaan, koersif, atau memang ada celah untuk sebenarnya bisa untuk saling komentar lah, atau bisa saling memberikan solusi yang terbaik, persuasif. Kira-kira gitu. Ya. Jadi aku sempat kimput juga aku dibuat Jaya tadi waktu naik marah dia tuh. Jadi sebenarnya Bang, kalau yang Nina bilang tadi saya setuju banget. Artinya gini, di dalam komunikasi yang paling bagus itu kan sifatnya persuasif. Tapi kalau udah misalnya udah cari saling mengintip kelemahan lawan atau kawan, itu udah susah karena yang dicari itu kan bukan lagi jalan keluarnya, tapi di mana pertentangannya. Nah, jadi itu. Jadi makanya di dalam komunikasi itu juga ada yang disebut tadi koersif itu, mesti ada yang komunikasi itu yang vertikal, namanya instruktif, vertikal instruktif itu kan dari atas ke bawah itu nggak ada bantah itu. Tapi kalau horizontal masih ada diskusi umpan balik. Nah, ini kan gitu. Jadi kalau ini kan hari ini begitu dicari itu di mana titik lemahnya. Nah, akhirnya apa? Ujung-ujungnya ke pengadilan. Sebenarnya kalau bisa diselesaikan secara persuasif kan tidak perlu ke sana. Bahkan apa yang diumumkan oleh wali kota itu sudah sinkron dengan apa yang dilakukan misalnya oleh pejabat yang lebih tinggi dari dia atau yang dari sebelumnya gitu. Ini yang paling penting dalam komunikasi itu kan harus dicari. Tapi yang paling menarik apa? Komunikasi yang paling menarik yang kayak tadi Bang Halis dengan si Jaya. Harus ribut, harus berantem, harus ini. Nah, itu orang kepengen dengarnya. Maka di TV sekarang paling laku, rating yang paling tinggi itu kalau acara debat, bukan acara diskusi. Karena itu kan urat leher itu. Karakter kita tuh kan suka berdebat kitanya. Ya. Bang Halis, Ya kan? Bang Halis, aku yang khawatirkan begini. Yang aku khawatirkan, dia banding, berarti kan akan membuka lagi permasalahan data-data segala macam. Data-data ini bisa-bisa jadi kotak Pandora, membuka kotak Pandora dia. Karena dalam kontrak itu pasti ada pembayaran PBB, pasti ada bayar pajak. Kalau ditanya orang, dari mulai tahun sekian kontrak, berapa kali dia bayar pajak, berapa kali dia bayar PBB, berapa kali dia bayar kewajiban. Kalau dia nggak bayar kewajiban, nggak mungkin dia nggak keluarkan duit. Siapa yang menerima duit? Nah, itu kan namanya panjang cerita kita. Itu membongkar kotak Pandora yang melibatkan orang-orang masa lalu. Nah, komunikasi ini harus diketahui oleh wali kota. Bukan kita mau apa. Karena kita khawatir nanti akan bertebar di media-media medsos. Oh, dulu uangnya dimakan oleh si ini.
Uangnya mau makan di sini. Ya. Kita tidak ingin itu terjadi. Itu Ya, komunikasi ini memakan masa Ya. lalu itu. Jadi yang ditanya ini Bang, inilah Ah. yang sekarang terjadi di negara ini. Yang dinamakan komunikasi politik. Ini kan bermain politis sekali komunikasi itu di Iwan mereka. Ya, kelebihan bayar. Nah, itu dikatakan begitu. Padahal itu adalah korupsi. Kelebihan bayar. Nah, kita susah menerima itu sebagai suatu kepembenaran. Banyak istilah-istilah yang digunakan untuk menutup. Jadi komunikasi itu sudah dilibat dengan politis. Itu begitu Mbak Nina. Ya, kalau dalam komunikasi namanya itu bergaya semiotik gitu ya. Jadi ada bungkusannya Semiosis, ya. yang sering kita dengar sebagai pencitraan gitu. Jadi gimana seolah-olah tapi tidak seperti faktanya nggak begitu gitu. Ya. Tapi yang artinya masyarakat kita udah sadar dengan fungsi media ya dalam hal ini kan. Jadi semua juga ingin menunjukkan jati dirinya melalui pencitraan. Nah, jadi ini yang banyak juga Bang. Jadi kadang-kadang masyarakat yang mungkin belum paham ya sampai hal-hal yang seperti itu, jadi menganggap segala yang ditayangkan itu adalah ya memang sebegitu faktanya, padahal di belakang layar mungkin berbeda. Ada satu hal yang kuperhatikan dari Jaya nih ya. Kalaulah semua para pejabat atau pemberi komunikatornya kan begitu, sang komunikator, Mas Jaya nih misalnya kan, dia memberikan pemahaman sehingga akhirnya tadi aku yang begitu panas melihat Jaya kan agak reda tuh kan begitu. Ini yang tak ada sama kita sekarang kan begitu ya. Aku bisa dapat memahami apa yang disampaikan oleh Jaya dengan gayanya. Walaupun aku geram tadi awalnya kan begitu sama dia. Itulah kelebihan Abang sebagai orang yang lebih tua, Bang. Iya. Ada lebihnya ya. Kalau nggak ada lebih, payah juga udah itu ya. Betul kayak si Isari bilang tadi. Memang ada juga istilah komunikasi politik.